Pertama, inti acara kita malam ini adalah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim, itulah inti dari acara Maulid Nabi. Itulah inti dari acara tabligh akbar Maulid Nabi. Itulah inti acara dari Isra Mi'raj, menyambut tahun baru Islam, nuzul Quran dan lain sebagainya. Itu intinya. Diundang oleh pengurus, Bapak Ibu, nanti malam kita mengadakan acara Maulid Nabi di masjid. Penceramanya si Anu, penceramanya Ustadz itu dari Pekanbaru, dari Ujung Batu. Inti dari semua itu mengundang kita beramai-ramai datang ke masjid, karena kalau sudah ramai di masjid akan tersambung ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan. Tali silaturahim akan semakin kuat. Hati-hati Bapak Ibu, karena tahun 2024 mendatang ini adalah tahun perpecahan terbesar di negara kita. Yakinlah, karena 2019 yang lalu sudah menjadi contoh bagi kita. 2019 banyak yang tak bercakap dengan tetangganya, banyak yang tak bertegur sapa dengan keluarganya karena beda pilihan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan terutama sekali yang sama-sama kita hormati para perangkat kadus yang berkesempatan hadir pada hari ini. Seterusnya yang sama kita hormati Bapak RT, Bapak RW, aparatur desa yang barangkali berkesempatan hadir pada hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Iman kilometer 6 Ujung Batu beserta jajaran. Seterusnya yang kami muliakan Imam Masjid beserta jajaran. Dan yang tak lupa yang sama-sama kita muliakan hari ini, hadirin wal hadirat jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama-sama kita sayangi para adik-adik, anak-anak kita semua yang akan menjadi estafet penerus generasi bangsa dan agama untuk di masa yang akan datang. Besar tidak kami sebut nama, kecil tidak kami himbau gelar. Besar tidak kami himbau gelar, kecil tidak kami sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih mencurahkan berupa rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dengan adanya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah, mudah bagi kita melangkahkan kaki,
mudah bagi kita mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati acara Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari bulan kelahiran makhluk yang paling agung, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ambo minta maaf dulu kepada semua kita, Bapak pengurus jamaah. Ini suara Ustadz memang agak rusak sedikit, Pak, karena kondisi kesehatan memang sudah dari tadi malam sudah mulai terganggu. Kami baru sampai jam 10 tadi malam untuk dari Sumatera Barat untuk mengisi kajian tablik akbar Maulid Nabi, Pak. Dari Sumatera Barat masuk lagi, tidak di kotanya pula, dari kecamatan Kapur 9 Pangkalan Kota Baru masuk lagi ke dalam, ada jalan aspal sedikit saja yang bisa ditempuh. Habis itu 3 jam perjalanan, jalannya jalan batu dan bukit, terjal dan luar biasa. Jadi agak down mental ustadznya menengok jalannya. Jadi sampai di sini tadi malam jam 10, alhamdulillah selamat. Dan memang kondisi badan memang agak kurang fit hari ini. Saya full istirahat di rumah karena mengingat janji sudah ada di sini lebih dulu. Doakan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, suara tetap stabil, dan mohon kepada anak-anak jangan agak ribut. Karena kalau kalian ribut, suara ustadznya rusak sendiri, kalian ramai, tak dengar ibu-ibu kita nanti sama bapak-bapak. Jadi malam ini bersyukur kita kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan segalanya kepada kita, bahwa kesehatan adalah merupakan nikmat yang paling terbesar yang diberikan Allah. Karena seberapa banyak pun duit kita, banyak pun harta kita, banyak pun deposito yang ada di dalam bank, banyak pun duit yang kita simpan di rumah, ibu-ibu pun besar pun gelang kaki, gelang tangannya emas, tapi kalau sehat tadi yang sudah ditarik oleh Allah, maka tak ada lagi gunanya harta yang ada pada diri kita. Maka 3 nikmat paling besar yang kita terima dari Allah, salah satu dari yang 3 adalah nikmat sehat. Jadi nikmat sehat ini yang paling besar, Bapak Ibu. Wajar dokter mengatakan sehat itu mahal. Kenapa? Karena sehat tadi tak bisa dibeli dengan harta, sehat tak bisa dibeli dengan uang, sehat tidak bisa dibeli dengan kekayaan yang ada di dalam tangan. Karena sehat semata-mata itu hanyalah pemberian Allah. Makanya beruntung bertuah, sehat badan, murah rezeki, panjang umur, datang ke masjid, insya Allah itulah yang akan menjadi wasilah jalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat panjang umur. Sehat pun badan, umur panjang. Ini yang menjadi nikmat terbesar yang kedua yang kita terima dari Allah malam ini. Berapa banyak orang yang sudah wafat, berapa banyak jenazah-jenazah di dalam liang lahat, berteriak, memekik, meminta setiap saat kepada Allah, dan pekikan teriakan jenazah itu disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andai kau beri kami kesempatan balik ke dunia, andai kau beri kami waktu yang sedikit, lah kami tak minta lama, sebentar kami minta, kami ingin balik hidup ke dunia. Begitu bunyi jenazah berteriak di dalam liang lahat, meminta kepada Allah, balikkan kami, balikkan kami, balikkan kami. Ditanya oleh malaikat, wahai para jenazah,
andaikan Allah beri kalian kesempatan datang ke dunia, balik hidup ke dunia yang sebentar itu, kalian mau buat apa wahai jenazah? Kata malaikat. Serentak jenazah di dalam kubur menjawab. Apa kata jenazah? Fa asaddaqa minas solihin. Kami ingin bersedekah dan beramal soleh. Itulah permintaan orang-orang yang sudah dulu wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini nikmat yang terbesar ada pada diri kita. Salah satu di antara yang tiga itu adalah nikmat umur yang panjang. Sehat badan, panjang umur, sudah lengkap nikmat. Ditutup dengan yang ketiga, nikmat rasa iman yang ada di dalam dada. Sehat pun badan, hidup pun sampai saat ini, tapi kalau ada nikmat yang ketiga ini tak diberikan Allah, dicabut Allah nikmat iman, sehingga hati tidak terpanggil untuk datang, maka tak ada gunanya nikmat yang dua tadi. Maka berapa banyak mungkin saudara kita, tetangga kita, famili kita, sebelah rumah kita, badannya sehat, masih hidup, tapi sampai hari ini mereka tak bisa duduk dengan kita di masjid ini. Kenapa? Karena ada satu nikmat yang ditarik oleh Allah dari dalam diri mereka. Apa nikmat itu? Itulah nikmat iman yang ada di dalam dada. Maka karena kita hadir hari ini, duduk sama-sama di dalam masjid ini, berarti lengkap sudah tiga nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat umur panjang. Yang ketiga, nikmat iman yang masih ada di dalam dada. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi Allah nikmat yang berlebih dan diberi Allah kesempatan untuk selalu bersyukur atas segala apa yang telah diberikan Allah. Amin ya rabbal alamin. Belakang daripada itu, bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari sekalian nabi, imam dari sekalian rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah sosok sebuah cahaya, sosok sebuah pelita bagi seluruh manusia ketika berada di tengah kegelapan yang tanpa cahaya. Maka dialah sosok yang paling mulia itu, bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang mulia ini, pada malam yang begitu penuh berkah ini, mari sama-sama kita ucapkan solawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, inna solatakum mauzatun alayya. Sesungguhnya solawat yang kau bacakan itu akan dibawakan malaikat kepadaku, kata Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat di depan Masjid Nabawi. Di halaman Masjid Nabawi, Nabi duduk dengan sahabat. Lalu ada satu sahabat lewat di depan rombongan Nabi. Lalu sahabat tadi mengucapkan selawat ketika matanya melihat Rasulullah. Apa kata dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berselawat dia, terdengar oleh Rasulullah. Sahabat itu berselawat kepada dia. Maka kata Nabi, inna solatakum ma'uzatun alayya. Selawat yang kau bacakan itu nanti akan dibawakan oleh malaikat kepadaku. Lalu sahabat yang duduk di depan Rasulullah bertanya, apa kata sahabat? Kaifa salatuna mauzatun alaika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin nanti selawat kami akan sampai kepadamu? Bagaimana mungkin nanti selawat kami sampai dibawa malaikat ke dalam arwahmu, ke jenazahmu? Wa qad arimta, padahal sungguh engkau telah wafat ya Rasulullah.
Maka dijawab oleh Rasulullah, innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya jasad para nabi diharamkan oleh Allah dimakan oleh tanah. Jadi jasad Nabi, jasad Rasulullah itu tak dimakan oleh tanah, saudaraku. Jasad Nabi sudah bekalang dia di dalam liang lahat 1400 tahun yang lebih. Tapi sesuai dengan janji Allah bahwa jasad para Rasul itu tak dimakan oleh cacing tanah. Beda dengan kita Bapak Ibu, belum mati pun kadang kita sudah diintai-intai oleh cacing tanah. Sementara Nabi itu utuh jenazahnya. Maka setiap solawat yang kita ucapkan dibawakan malaikat sampai kepadanya, jauh nun ke Madinah Al-Munawwarah, ke makamnya Rasulullah. Apa kata malaikat? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan para malaikat? Kenapa kau datang? Kata malaikat, saya membawakan setumpuk segenggam solawat. Dari siapa? Dari jamaah Masjid Nurul Iman. Di mana? Di negeri Rokan Hulu. Di mana itu? Nun, jauh di Indonesia. Jadi solawat yang kita bacakan tadi dibawakan oleh malaikat sampai dia ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak-banyak solawat Bapak Ibu. Amal yang paling ringan di dalam hidup ini solawat. Amal yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling enteng, solawat. Pahalanya besar. Kata Allah, kata Nabi, man sholla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi isratan, maka dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Sekali Bapak Ibu solawat, dibalas Allah 10 kebaikan. Dari bangun tidur tadi pagi sampai malam nih, ada mungkin kita yang belum beramal, yang amalnya ada dapat pahala 10 kebaikan. Solat 1 kebaikan, sedekah 1 kebaikan. Tadi pagi Bapak Ibu solat subuh, 1 baru kebaikannya. Siangnya solat zuhur, 2 kebaikannya. 3 solat asar, 3 kebaikan. Mungkin bisa dihitung belum ada 10 kebaikan amal yang kita kumpulkan dari tadi pagi. Tapi kata Allah, cukup kau bersolawat sekali kepada Rasulullah, maka akan dibalas Allah 10 kebaikan. Maka senang solawat nih, amalnya mudah, ringan, enteng, tapi pahalanya luar biasa. Maka banyak-banyak bersolawat. Tak ada yang susah kalau solawat. Berbeda dengan solat. Kalau solat, kita mesti wuduk dulu, mesti suci dulu. Setelah suci, pakaian mesti bersih. Setelah pakaian bersih, mesti menghadap kiblat. Tak boleh solat lain dari kiblat, mesti menghadap kiblat. Itu syarat untuk solat. Tapi kalau solawat, tak mesti dulu berwudu, tak mesti pakaiannya suci, tak mesti pula harus menghadap kiblat. Kapanpun, dimanapun kita bisa bersolawat. Ibu-ibu di rumah yang paling banyak waktunya untuk solawat. Pas sedang masak sambal, masak sayur, masak gulai, daripada mendengarkan lagu-lagu yang tak bermanfaat, isilah waktu kosong itu dengan solawat. Menggosok pakaian solawat, mencuci pakaian solawat, menyetrika solawat, masak sambal solawat, masak gulai solawat. Kapanpun ibu paling banyak waktunya untuk bersolawat. Ini ndak zaman sekarang ibu-ibu masak gulai ikan, masak sambal, masak sayur, didengarkannya lagu-lagu dangdut. Lagunya kucing garong, kusi kabigam, kuci-kuci hutahe. Itulah lagunya sekarang. Dimasaknya lagu gulai ayam tuh, dimasaknya gulai ikan, lagunya kucing garong. Habis itu suami dan anaknya makan gulai tadi kesurupan semua. Kenapa kesurupan? Lagunya masak gulai tadi kucing garong.
Kucing garong itu kan kucing mengamuk. Mengamuk orang makan gulai dia tuh. Tapi coba dengan solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang bagus suaranya, yang bisa nyanyi, pakai solawat yang panjang, yang bisa bernyanyi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba macam tu masak gulai tu. Bapak-bapak sedang nonton TV, ibu buatkan kopi, buatkan teh, baca solawat macam tadi. Sallallahu ala Muhammad. Tenang tak kira-kira, Pak? Tenang batin kita mendengar. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Banyak solawat, boleh dimanapun, kapanpun, boleh beramal tadi yang namanya solawat. Kecuali satu tempat ibu bapak tak boleh bersolawat. Di mana? Di dalam WC. Di dalam WC jangan pula solawat. Saking kan rajinnya solawat, sambil mandi di dalam WC, di bantainya solawat. Sallallahu alaihi, itu tak betul. Karena tak boleh menyebut nama Allah di dalam tempatnya yang tempat setan. WC itu tempat setan Bapak Ibu. Jadi WC yang bau-bau itu tempat-tempat setan. Makanya WC itu baunya bau setan. Banyak yang ngaku. Jadi tak boleh solawat, tak boleh menyebut nama Allah di dalam WC. Selain dari dalam WC, boleh kapanpun, dimanapun. Di tempat tidur, di dapur, di ruang tamu, boleh bersolawat. Maka banyak-banyaklah bersolawat. Tak bisa yang panjang, yang menengah. Tak bagus suara untuk bernyanyi, yang biasa-biasa saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu amal yang paling bagus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan rasa cinta kepada Dia tak banyak caranya. Cukup kirimkan solawat terus kepada Dia, maka yang beruntung pun kita. Mau tak mau kita bersolawat kepada Rasulullah, rugi Rasulullah tidak, untung Rasulullah tidak. Karena yang mau bersolawat, yang tak mau bersolawat, yang rugi, yang untung kita. Kita mau nanti di padang mahsyar ingin mendapatkan syafaat dari Dia. Kita juga yang akan mendapatkan pahala dari segala solawat yang kita baca. Maka walaupun hari ini mungkin ada kita yang tak percaya, mungkin yang menganggap solawat akan menyelamatkan Rasulullah. Tidak, justru solawat itulah yang akan menyelamatkan kita. Tak bersolawat pun kita kepada Dia, Dia sudah dijamin Allah masuk surga. Sementara kita statusnya masih STJ, status tak jelas, entah masuk surga entah masuk neraka, tak jelas. Maka banyaklah bersolawat di samping amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyampaian kajian Maulid Nabi kita pada malam ini kami hanya mengupas 2 saja. Tak banyak-banyak, karena saya yakin dan percaya setiap Maulid Nabi Masjid Nurul Iman pasti buat acara. Diundang ustadz dari luar, kadang dari dalam, kadang dari luar. Sering sudah Bapak Ibu mendengar tentang sejarah Nabi. Maka malam ini yang mau saya kupas bukan tentang sejarah Nabi, tapi apa tujuan utama manfaat daripada merayakan Maulid Nabi. Setiap tahun nih kita buat Maulid Nabi. Nanti datang Isra Mi'raj kita buat lagi acara, undang lagi ustadz, pengajian. Nanti nuzul Quran buat lagi acara. Nanti datang tahun baru Islam buat lagi acara, pengajian, tablik akbar, banyak segala macam yang kita buat. Tapi inti dari acara ini apa? Maka 2 inti dari acara kita malam ini. Yang pertama, inti acara kita malam ini adalah menyambung silaturahim.
rahim. Menyambung silaturahim, itulah inti dari acara Maulid Nabi. Itulah inti dari acara tabligh akbar Maulid Nabi. Itulah inti acara dari Isra Mi'raj, menyambut tahun baru Islam, nuzul Quran dan lain sebagainya. Itu intinya. Diundang oleh pengurus, Bapak Ibu, nanti malam kita mengadakan acara Maulid Nabi di masjid. Penceramanya si Anu, penceramanya Ustadz itu dari Pekanbaru, dari Ujung Batu. Inti dari semua itu mengundang kita beramai-ramai datang ke masjid, karena kalau sudah ramai di masjid akan tersambung ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan, tali silaturahim akan semakin kuat. Hati-hati Bapak Ibu, karena tahun 2024 mendatang ini adalah tahun perpecahan terbesar di negara kita. Yakinlah, karena 2019 yang lalu sudah menjadi contoh bagi kita. 2019 banyak yang tak bercakap dengan tetangganya, banyak yang tak bertegur sapa dengan keluarganya karena beda pilihan politik. Ini tahun politik nih Bapak Ibu. 2024 nih tahun politik. Mau pilih calonnya presiden, sudah itu calon anggota DPR, sesudah itu calon gubernur. Banyak yang mau kita pilih nanti. Akan berbeda pilihan dan akan rentan perpecahan di antara kita. Betul? Itu sering terjadi. Nggak di kota, nggak di desa. Lebih parah di kota, lebih parah di desa. Ambo pernah ceramah. Bapak Ibu paham nggak bahasa Melayu? Nanti tak paham pula. Ambo pernah ceramah di Rokan Hulu nih Bapak Ibu, di salah satu desa. Ambo tak nio sobui desa, beko menjago kode etik jurnalistik. Di Rokan Hulu diundang ceramah. Sampai di situ ceramah, baru tahun kemarin acara pemilihan Kades serentak. Saya diajak ke dalam, pedalaman juga masuk ke dalam. Disampaikan datang ketua Bawaslu KPU di situ datang, ketua DPD datang. Ustadz, nanti dalam ceramah tolong sampaikan kepada jamaah. Apa yang mau disampaikan Pak? Tolong jaga ukhuwah persatuan. Kenapa? Karena di desa kami ini sudah 5 tahun berjalan desa Kades. Ada yang sampai hari ini tak bersuara, tak bercakap, tak bertegur sapa antar tetangga. Yang lebih parah Pak Ustadz, nenek mama dengan keponakan sudah 5 tahun tak lagi bisa bersuara, tak lagi bertegur sapa. Kenapa? Karena beda pilihan desa. Kan kacau namanya macam itu. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga, kata Nabi. Siapa yang tak masuk surga, kata sahabat? Apakah orang itu berzina? Apakah orang itu tak sholat? Apakah orang itu merampok, mencuri? Tidak, kata Nabi. Tapi siapa yang tak masuk surga? Jangankan masuk ke dalam surga, mencium aroma surga pun mereka tak bisa. Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat. Kata Rasulullah, yang tak masuk surga itu adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai beda pilihan desa, beda pilihan DPR, beda pilihan presiden. Jangan sampai kita yang berpecah belah. Kita bukan hanya hubungan Islamiyah saja, bukan hubungan antar sesama Islam. Mungkin Bapak Ibu di dalam masjid ini ada hubungan saudara, ada hubungan darah, ada hubungan suku, ada hubungan ras. Tapi lebih dari penting daripada itu, jangan sampai ajang pilpres nanti akan membuat perpecahan di antara kita. Makanya ditajalah acara malam ini, gunanya untuk memupuk tali silaturahim. Silatu menempelkan, silatu memupuk, silatu merekatkan, silatu mendekatkan. Makanya silaturahim mendekatkan, mengeratkan, merekatkan rasa saling sayang yang ada di dalam hati.
Ada tetangga, ada saudara, ada famili, ada karib kirabat, ada sahabat. Jalin hubungan itu, jangan pernah putuskan. Lalu bagaimana nanti Pak Ustadz kalau ada orang yang ingin memutuskan silaturahim dengan kita? Kami sudah lama tak bercakap, tak bertegur sapa Pak Ustadz. Ambo dengan adik kandung ambo Pak Ustadz lah bacokak gara-gara pembagian tanah warisan dulu. Lah berapa lama ayah meninggal, ibu meninggal? Lah 3 tahun Pak Ustadz. Ikut terus story kisah nyata Pak. Datang ibu-ibu, datang kamu. Ambo punya abang Pak Ustadz, kami lah 3 tahun tak bertegur sapa. Kenapa? Bacokak gara-gara dulu pembagian tanah warisan pas ayah kami meninggal. Sudah berapa lama tahun bapak meninggal? Sudah lebih dari 3 tahun. Selama itu kami tak bercakap Pak Ustadz. Tapi selama 1 tahun ke belakang, saya mendengar kajian baik dari TV, dari YouTube, dari Ustadz yang datang pengajian, bahwa 1 tahun terakhir saya sudah mulai melunakkan hati. Lah mulai lunak hati, lambo datang ke rumah Bang Ambo tu Pak Ustadz. Lambo cuba minta maaf sekali, tak juga dimaafkan. Sudah mau minta maaf 2 kali, tak juga dimaafkan. Sudah minta maaf 3 kali, sampai hari ini pun tak juga mendapat maaf dari dia. Lalu apakah saya ini berdosa Pak Ustadz? Apakah ambo termasuk yang disebut Rasulullah yang tak akan masuk surga karena telah memutus silaturahim? Ambo jawab tidak. Kok salah wak ke orang? Salah pun kita kepada orang, maka tugas kita, tanggung jawab kita adalah meminta maaf. Sekali minta maaf, tidak dimaafkan. 2 kali minta maaf, tidak juga dimaafkan. 3 kali minta maaf, tidak juga dimaafkan. Berarti tanggung jawab kita habis. 3 kali cuman waktu kita minta maaf. Sudah 3 kali ibu minta maaf dengan tetangga, tidak juga dimaafkan. Sisanya serahkan kepada Allah. Itu menjadi urusan dia dengan Allah. Yang jelas tanggung jawab kita meminta maaf. Makanya ciri orang yang bertakwa, kata Allah di dalam Al-Quran, wal afina anin nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Besar pahalanya kita yang minta maaf, tapi lebih besar lagi pahalanya bagi kita yang mau memaafkan orang. Baik dia minta maaf, apalagi tidak ada dia minta maaf, tapi tetap kita memaafkan kesalahannya. Itu lebih besar pahalanya. Maka inti dari yang pertama acara Maulid Nabi ini adalah bersilaturahim. Bapak ibu mungkin siang hari sibuk mencari nafkah, ada kegiatan aktivitas mengurus rizki, mencari harta, mencari nafkah. Mungkin kadang-kadang kita di masjid ini jarang jumpa. Sudahlah tetangga rumahnya jaraknya jauh, jarang berjumpa. Siang hari sibuk kerja, malam istirahat. Siang hari kerja, malam istirahat. Tak ada waktu kita berjumpa. Maka malam inilah momentum bagi kita berjumpa, berjabat tangan. Kata Nabi, kalau 2 orang muslim berjumpa, wayaltaqiyani, lalu dia berjabat tangan, wayatasafa'ani, lalu dia saling memaafkan, maka ghafarallahu lahuma ma taqaddama, Allah ampunkan dosa orang yang berdua tadi sebelum dia berpisah. Jadi datang ke masjid, sambung silaturahim, ulurkan tangan, salaman, tanya ada salah apa tidak. Kalau tak ada salah, maafkan. Kalau ada silap dan salah, maafkan. Maka insya Allah semuanya akan lapang. Makanya kalau mau hidup itu tentram, hidup tenang, hidup lapang, salah satu yang membuat hidup sempit adalah ketika hati masih memendam rasa dendam dan iri di dalam hati. Maka hapuskan itu semua, hidup akan tenang. Hapuskan kesalahan kita kepada orang, hapuskan kesalahan orang kepada kita, hidup akan menjadi tentram dan tenang. Kalaulah hidup masih ada di dalam hati rasa iri kepada orang, rasa dengki kepada tetangga, rasa iri kepada sahabat,
kepada keluarga, sanak famili, disitulah ketenangan tak akan pernah kita raih. Karena memelihara rasa dendam, rasa hasut, rasa kesumat di dalam hati. Orang yang akan memelihara rasa dendam dan iri, yang lahir sifatnya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu makanya kalau ada tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Yang beli kulkas awak yang kedinginan. Yang beli kulkas tetangga, yang kedinginan awak. Yang beli oto tetangga, yang sakit jantung awak. Semakin godang-golang tetangga, semakin sakit hati awak. Kenapa? Karena memiliki hati yang tak bersih. Karena memelihara di dalam hati namanya sifat iri dan dengki. Selama iri dan dengki masih ada di dalam hati Bapak Ibu, maka hati tidak akan tenang. Kalau hati yang tak tenang, maka hidup pun tak akan tentram. Maka solusi jalan satu yang tentram, hidup tenang, hapuskan segala penyakit hati, iri hati, dengki hati, busuk hati. Apalagi penyakit hati inilah yang paling banyak Bapak Ibu. Maka hapuskan itu semua, insya Allah hidup akan tenang. Maka inti pertama dari pengajian kita malam ini, melalui momentum Maulid Nabi ini, kita sambung kembali ukhuwah silaturahim kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap menjalin silaturahim, jaga persatuan. Makanya tadi saya mendengar kata sambutan dari ketua pengurus atau yang mewakili tadi, mengajak kepada kita bersama-sama meramaikan sholat berjamaah. Betul Pak? Padahal Ujung Batu ini terkenal dengan gerakan sholat subuh berjamaah. Kalau saya rasa sekarang dari ujung ke ujung kecamatan Ujung Batu ini bisa ditengok, tak ada masjidnya yang sepi dari sholat berjamaah. Ramai. Mungkin barangkali di sini seperti itu. Mari sama-sama kita mengingatkan kembali. Karena melalui sholat berjamaah inilah persatuan itu akan bangkit. Persatuan mustahil akan bangkit kalau tak ada kebersamaan. Maka berjamaah inilah solusi jalan keluar. Kata Nabi, kuntum khairu ummah, kalian itu umat terbaik. Terbaik bukan karena bacaan Qur'annya, terbaik bukan karena sholatnya, terbaik bukan karena hafalan Qur'annya, terbaik bukan karena haji dan umroh tiap tahunnya, tapi yang terbaik adalah karena kita umat yang berjamaah. Maka jangan sampai lagi di masjid kita ini sepi dari berjamaah. Coba tengok besok pagi, ada tak perubahan? Mudah-mudahan ada perubahan. Karena berjamaah ini memang hukumnya tak wajib, memang hukumnya tidak keras, tapi Nabi memerintahkan sholat berjamaah keras. Nabi SAW, Bapak Ibu, kalau selesai sholat berjamaah, Nabi tak pernah langsung wirid, Nabi tak langsung berzikir. Selesai sholat berjamaah, Nabi berdiri menengok ke belakang. Ditengoknya, dilihatnya jamaah satu persatu. Teliti Nabi menengok. Kalau ada salah satu dari sahabat yang tak nampak dari sholat berjamaah, ditanya, aina fulan, mana si Anu, mana si A, mana si B, mana si C, kenapa tak datang sholat berjamaah? Kata Nabi, apa dia sholat di rumah? Latan khiyana, jangan kalian buat lagi. Jangan kalian sholat di rumah, jangan kalian sholat di kantor, jangan kalian sholat di ruko, sholat ke masjid. Kalau kalian buat juga lagi, latan khiyana, la ukarriku alaihim buyutagum. Kalau kalian sholat di rumah, akan kubakar rumah kalian. Itu hadis Nabi Bapak Ibu. Keras Nabi memerintahkan sholat berjamaah. Jadi kalau sholat di rumah, sholatlah kata Nabi, nanti akan kubakar rumah kalian. Andaikan Nabi hidup sampai hari ini Bapak Ibu, bertambah titik api di Riau ini. Saking kan banyaknya rumah yang dibakar Nabi. Kenapa? Karena banyak yang tak mau sholat berjamaah.
Memang sholat di rumah tak bagus, tapi terlebih afdol sholat ke masjid. Pahalanya sudah jelas 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Untungnya yang kedua, sholat berjamaah. Mana tahu ada bapak ibu yang tak hafal sholat, bacaan sholat berjamaah solusi paling terbaik, karena seluruh bacaan kita diwakilkan kepada imam. Pernah Jombo dapet pertanyaan tuh bapak, Pak Ustadz, kamu mau lompe puluh, ayah mak dulu meninggal waktu saya masih kecil 4 tahun. Jadi tak ada yang mendidik, tinggal dengan kakak, tinggal dengan nenek, sehingga pendidikan tak begitu bagus. Sampai hari ini Pak Ustadz saya masih belum bisa sholat. Bacaan sholat saya masih banyak yang tak hafal. Yang hafal cuma Al-Fatihah tok, ayat cuma Qul huwallahu tok. Itu aja Pak Ustadz. Lalu bagaimana solusinya Pak Ustadz? Tetap sholat ke masjid bu, saya bilang. Tetap sholat ke masjid bu, karena solusi yang terbaik adalah sholat ke masjid. Bacaan ibu akan diwakilkan kepada bacaan imam. Jadi itu yang paling bagus. Solusinya bukan sekadar pahalanya besar, tapi ibu yang tak dapat bacaan sholatnya, maka aman kalau sholat berjamaah. Nah, jadi seperti itu. Banyaklah sholat berjamaah, karena melalui berjamaah semangat persatuan itu akan tumbuh, semangat kekuatan kebersamaan itu akan lahir. Maka insya Allah kebersamaan itu akan tetap terjaga melalui sholat berjamaah. Ambo merasa tercengang bapak ibu, banyak ambo misi kajian Maulid Nabi Isra Mi'raj di berbagai tempat. Tetap di Masjid Nurul Iman ini yang paling berkesan bagi saya, anak-anaknya yang lebih ramai dari orang tuanya. Di mana tempat bapak ibu, tetap orang tua yang lebih ramai dari anak-anak. Menandakan apa? Menandakan hal yang positif. Kalau anak-anak hari ini ramai datang ke masjid, bisa kita lihat, kita tengok 10-20 tahun yang akan datang, masjid ini akan melimpah jamaah bersolat berjamaah, karena anak-anak inilah yang akan meramaikan masjid ini di masa yang akan datang. Makanya tak boleh melarang anak-anak ke masjid. Ini ada pengurus masjid melarang anak-anak solat berjamaah ke masjid. Ada tuh pengurus masjid yang melarang anak-anak tak boleh solat berjamaah. Kenapa tak boleh? Kalau masjid hari ini dilarang anak-anak datang, tak boleh anak-anak solat berjamaah, kita tengok 10-20 tahun yang akan datang, masjid itu akan sepi. Kenapa sepi? Karena yang mengisi hari ini kita, sementara kita 10-20 lagi mati, sementara penggantinya tak ada. Anak-anak ini pengganti, ya, tapi kalau anak-anak tak pernah diajarkan solat berjamaah ke masjid, maka dia tak akan pernah solat berjamaah ke masjid. Jadi hari ini kalau ribut pun anak-anak anu tak apa-apa, namanya saja anak-anak, tapi yang penting tetap selalu ajak ke masjid. Mati kita nanti, dialah yang akan meneruskan solat berjamaah di masjid ini. Hari ini paling ramai anak-anaknya dibanding orang tua, maka insya Allah masjid ini akan menjadi masjid yang paling ramai solat berjamaah nanti. Amin ya rabbal alamin. Motivasi bagi yang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang tak ke masjid, tapi anaknya rajin ke masjid. Ada orang tua yang rajin ke masjid, tapi anaknya tak ke masjid. Jarang orang yang berjumpa ayah dan emaknya dan anaknya datang ke masjid. Jarang. Tapi insya Allah semua itu akan terwujud melalui kebersamaan solat berjamaah. Silaturahim akan terjaga dengan solat berjamaah. Silaturahim akan utuh, selalu terpupuk melalui solat berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah mulai besok pagi berubah jumlah jemaah kita. Amin ya rabbal alamin. Siap solat berjamaah? Dari bunyinya tak yakin saya. Salah Pak. Besok pagi insya Allah banyak berjamaah. Kalau bisa Pak Pengurus buat hal-hal yang menarik supaya solat berjamaah ini makin ramai. Ibarat kalau solat berjamaah kok Pak, samo manggale condowang Cino.
Orang Cina kalau ndak laku kali, dipakai bonus. Makanya kadang pergi ke mall, ke hotel, ke SKA di Pekanbaru, ada kadang-kadang diskon, beli kulkas dapat kipas angin. Nah, itu cara tu. Padahal logo kipas angin tu lah masuk di dalam harga kipas tu. Itu trik Cina dalam berjualan. Abuek macam itu. Cemano caranya masjid ni ramai solat berjamaah, terutama subuh. Buat semacam hal-hal yang menarik. Entah misalnya sarapan pagi berjamaah bisa. Selesai sholat berjamaah, sarapan lontong sayur bersama boleh. Atau hal yang lain boleh. Paling tidak dengan adanya nanti pengumuman. Kata pengurus masjid hari Jumat diumumkan, setiap pagi Sabtu Masjid Nurul Iman sholat subuh berjamaah plus sarapan pagi. Misal kan begitu. Mana tahu yang niat-niatnya lapar pagi itu tak ada yang mau dimakan, datang dia sholat subuh pak. Walaupun niat pertamanya tak lurus, hanya mengharapkan lontong sayur, tapi karena terus menerus nanti niat akan berubah. Allah biasa karena tak biasa. Nah, kan begitu. Jadi lanjutkan ini terus berjuang. Tak ada lagi salah pengurus. Saya tengok masjidnya besar, ya, bersih betul, kipasnya banyak. Tak ada salah pengurus lagi. Tempat wuduk bagus, tak ada lagi salah pengurus. Yang salah hati jamaahnya yang tak mau datang ke masjid. Inilah yang mau kita bangun melalui bersilaturahim ini. Yang kedua, manfaat daripada tabligh akbar pengajian Maulid Nabi ini adalah mengetahui, menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pepatah orang tua-tua kita dulu, tak kenal tanda tak sayang tak akan pernah cinta. Bagaimana kita akan cinta kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan sayang kepada baginda Rasulullah kalau kita tidak kenal? Bagaimana kita mau kenal Pak Ustaz? Sementara Rasulullah hidupnya sudah wafat 14 abad yang lalu, kita baru hidup sekarang. Bisa kita kenal beliau itu dengan mendengarkan penjelasan Ustadz, belajar dengan guru, bisa juga membaca kitab-kitab sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satu momentum ingin belajar mengetahui kehidupan Rasulullah, salah satunya melalui acara Maulid Nabi ini. Maka Nabi itu dikenal sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, makhluk yang akan datang membawa akhlak yang mulia. Sesuai dengan ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang paling baik. Akhlaknya tiada tandingan. Makanya Nabi itu kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia diutus ke atas dunia ini untuk rahmatan lil alamin, rahmat, kasih sayang bagi seluruh makhluk. Makanya Nabi datang membawa Islam tidak dengan pedang. Siapa yang tak masuk Islam aku pancung, kata Nabi. Tak ada. Nabi datang membawa Islam tidak dengan kekerasan, tidak dengan kebencian, tidak dengan pedang, tidak dengan perperangan, tapi dia datang membawa agama yang penuh cinta ini dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Itulah makna rahmatan lil alamin, rahmat, kasih sayang bagi seluruh makhluk. Nabi itu tak pernah mengancam orang. Siapa yang tak masuk Islam mati, tak pernah. Siapa yang tak masuk Islam dibunuh, tak pernah. Siapa yang tak mau masuk Islam akan dipenjara, tidak pernah. Nabi tetap membawa agama Islam ini penuh dengan kelemah lembutan jiwa, penuh dengan rahmah dan kasih sayang, penuh dengan cinta. Karena Nabi membawa agama dari Allah
yang maha pengasih dan maha penyayang. Agama yang dibawanya pun agama kasih sayang percinta. Dan yang membawakan, menyebarkan di atas dunia ini pun mesti orang yang berakhlak mulia dan orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi Nabi itu kalau dia orang bilang dia pemarah itu salah. Nabi itu tak pernah marah. Dia selalu lembut, mengajak orang dengan kelembutan, mengajak orang dengan kejiwa besarnya. Ada satu hari Nabi itu setiap pulang sholat di kota Makkah, setiap pulang sholat dari masjid dilempar orang dengan kotoran unta. Hari pertama dilempar, hari kedua dilempar, tak marah. Pertama dilempar, basah, kotor bajunya, tak marah. Hari kedua begitu juga, dilempar lagi dengan kotoran, tak marah. Hari ketiga begitu juga, dilempar lagi, tak marah. Hari keempat Nabi lewat, Nabi sudah siap-siap nih mau kena lempar. Ternyata setelah lewat tak ada yang melempar. Heran Nabi, mana yang melempar? Ditanya sama tetangga, mana yang biasa setiap hari melempar saya dengan kotoran unta? Kenapa dia tak melempar saya hari ini? Ditanya Nabi. Apa kata tetangganya tadi? Orang yang biasa melempar engkau wahai Rasulullah sedang terbaring sakit di dalam rumahnya. Rupanya yang melempar tadi sakit Bapak Ibu. 3 hari melempar sakit langsung. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi datang dengan membawa pedang untuk balas dendam? Tidak. Nabi datang ke dalam rumahnya, langsung mengusap kepalanya, langsung bercakap bercengkrama seperti orang yang berkawan lama. Seperti itulah cara Nabi membawa agama ini. Langsung yang melempar yang sakit tadi berurai air mata penyesalan. Katanya, ya Rasulullah, selama aku sakit tak ada satu pun orang yang menjenguk saya kecuali engkaulah yang baru datang menjenguk saya. Aku kira kau datang ingin balas dendam, aku kira engkau datang ingin membalaskan perbuatanku. Ternyata tidak. Begitu lembut jiwamu wahai Rasulullah. Hari ini kau saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam langsung Bapak Ibu. Lembut jiwa Nabi itu, lembut lapang jiwanya. Tak sama dengan kita manusia biasa yang hatinya kadang sempit, yang memelihara rasa dendam kesumat. Tapi paling tidak dengan belajar mengetahui sifat Nabi, mudah-mudahan bisa kita mengikuti kelemah lembutan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 pelajaran yang bisa kita ambil melalui momentum Maulid Nabi ini. Yang pertama, menyambung silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Terus buat beramai-ramai, sholat berjamaah. Itu adalah trik cara untuk memupuk silaturahim. Insya Allah masjid ini akan menjadi jamaah teramai. Masjid ini akan bertambah megah dengan kebersamaan. Kebersamaan itu akan terwujud salah satu dengan cara sholat berjamaah. Yang kedua, menambah ilmu tentang Maulid Nabi ini akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hadis yang paling saya suka, hadis favorit saya, apa kata Nabi? Almar'atul jannah. Engkau ahabbu almar'atul jannah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di dalam surga. Jadi dengan cinta tadi kita rindu dengan Nabi Muhammad. Dengan cinta tadi kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, berada di dalam naungan baginda Nabi Muhammad. Dan dengan cinta itu tadilah kita nanti akan bersama dengan dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita malam ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Mungkin ada yang tak berkenan di hati, bahasa kami yang tak sesuai dengan bahasa yang di sini, kami mohon dimaafkan.
Mungkin suara kami yang tak jelas ataupun kondisi kami yang tak sehat ini membuat ibu bapak semua tak puas. Kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.